Rasman menggunakan ijazah, sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LPI. Sembilan laporan kepolisian sedang menunggu Rasman. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Rasman Nasution tengah berseteru dengan sejumlah pihak. Bahkan, Rasman Arif Nasution juga diduga telah dilaporkan ke polisi oleh beberapa pihak dalam berbagai kasus yang menimpanya. 1. Hotman Paris Hutapea, terkait ijazah palsu. Halo Bapak Kabareskrim Mabes Polri. Mohon agar Bapak segera memerintahkan untuk memeriksa, menyidik, dan memasukkan ke tahanan itu oknum pengacara yang telah menjadi viral dalam beberapa bulan terakhir ini. Banyak anggota masyarakat kliennya yang telah dirugikan, dan yang paling parah adalah Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan pernyataan tertulis bahwa ijazah sarjana hukum dari yang bersangkutan tidak dapat diverifikasi, atau artinya diduga palsu. Karena dugaan pemalsuan ijazah adalah bukan delik aduan dan itu bisa merugikan pendidikan di Indonesia, maka Mabes Polri berhak melakukan pemeriksaan dan penyidikan tanpa harus ada yang melapor, tanpa harus ada yang mengajukan LP, karena ini bukan delik aduan. 2. Denis Caryesta, terkait pelecehan. Denis C. Caryesta menjalani pemeriksaan perdana atas laporannya terhadap pengacara Rasman Arif Nasution terkait dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Pemeriksaan berakhir sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Pemanggilan klarifikasi ya terkait laporan aku untuk Bang Rasman, kata Denis C. di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022. 3. Claudia Senduk, mantan asprinya terkait pelecehan seksual. Garis besarnya pelecehan seksual. Kalau misalnya kamu nggak mau tidur sama saya, tidaknya kamu pegang aja. Nggak mau. Dia udah kayak gini, aku langsung kayak, aduh, apaan sih? Di depan dia, iya langsung, itu pelecehan. Mabes Polri, terima kasih, sangat-sangat terima kasih. Udah diterima dengan baik, dan berkonsul juga dengan baik. Nah, Kak Claudia boleh ditunjukin mungkin surat laporannya boleh? Hasil laporannya, Kak. Ada dikit, Kak. Ditutupin aja ya. Oh, ini hasil dari yang tadi ya, Kak ya? Hasilnya ini laporan. 4. Evi Susanti, istri Gatot Pujo Nugroho. 5. Syamsul Caniago. Melaporkan bahwa ada hal-hal yang dianggap palsu itu. Untuk itu biarlah kita menyerahkan sepenuhnya kepada proses. Kalau dia atau klien misalnya Ibu Evi atau yang lain-lain merasa ditipu karena dia menggunakan surat palsu, ya silakan saja. 6. Dr. Richard Lee, dengan tuntutan 500 miliar. Tapi kalau saya buat LP, saya harus pastikan dulu bahwa memang benar nih. Dan memenuhi segala unsur-unsur yang ada. Kait penipuan ya, Bang? Pasal 378 terkait masalah gelar perkara palsu. Yang dimana kami menduga terlapor ini keabsahannya dalam melaksanakan pekerjaannya. Bukan pengacara, tapi ngaku-ngaku jadi pengacara. Dan ini berbahaya sekali. Sangat rugi sekali. Makanya saya gugat baliknya 500 miliar, nggak main-main. 7. Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Sehubungan dengan laporan polisi kemarin, dugaan tindak pidana 263 dan lain-lain, jadi kami koordinasi untuk gelar perkara awal dalam perkara-perkara yang kami laporkan. Termasuk kami dampingi Bu Evi juga. Jadi semua ini korban dengan terlapor yang kemarin saya sampaikan bahwa yang terlapor diduga dilakukan oleh saudara Rasman. Jadi hari ini kami koordinasi untuk bagaimana menyiapkan bukti dan saksi. Jadi kita tidak usah bertele-tele berdebat di media tanpa ada kejelasan, sehingga buat gaduh masyarakat, membuat tidak mencerahkan hukum,
tidak memberikan pencerahan hukum atau informasi yang benar kepada masyarakat. Jadi kami secara profesional ada lembaga hukum, lembaga penegak hukum. Disitulah kita melakukan upaya hukum, bagaimana kita menegakkan hukum, mencari keadilan. Saya lagi koordinasi untuk menyiapkan saksi, kalau abang saya lagi berkoordinasi juga menyiapkan saksi dan bukti Pak ya. Jadi mungkin sudah ada saksinya, akan maraton ini. Termasuk ya saksinya ya. Saksi kami juga ini. Saksi juga semua, Bu Evi juga saksi, jadi korban. Ya. Dan apa yang dia sampaikan dan akumulasi daripada apa yang dia lakukan berdampak kepada korban-korban yang lain. Korban lain, betul. Termasuk Richard Lee, termasuk Sampul, termasuk Bu Evi dan yang lain-lain. 8. Kongres Advokat Indonesia, KAI. Hari ini kami dari Kongres Advokat Indonesia yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap saudara Rasman Arif Nasution. Laporannya sudah diterima dan yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah, sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LLDP, ya, Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat, dan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Siksdiknas, yaitu menggunakan gelar yang tidak benar. Ancaman pidananya 6 tahun. 9. Universitas Ibnu Khaldun, UIC. Jadi sore hari ini kami sudah melakukan laporan polisi. Saya mendampingi klien saya, Pak Edi Haryanto. Beliau adalah Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun. Jadi kami melakukan laporan polisi dalam dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan pasal 263 dan atau tindak pidana sistem pendidikan nasional. Yang mana terjadi di wilayah hukum Jakarta Timur dengan terlapor saudara Rasman, Iqbal Salim, dan Agus Haryadi dan kawan-kawan. Untuk laporan itu sendiri, rata-rata adalah terkait dengan ijazah palsu dan keabsahannya sebagai pengacara. Ada juga pelecehan dan yang terbaru, Rasman Arif Nasution dituding melakukan pelecehan seksual. Ia dilaporkan ke Mabes Polri oleh wanita bernama Claudia Senduk yang diketahui adalah mantan asisten pribadinya sendiri. Terkait hal ini, Rasman Arif Nasution sudah membantahnya. Ia mengaku sama sekali tidak melakukan pelecehan seperti yang ditudingkan olehnya. Buktikan yang di Medan itu seperti itu. Siapa saksinya? Kalau saya lecehkan dia, bujar Rasman Arif Nasution. Yang pasti saya nggak melakukan pelecehan. Mana buktinya seperti apa? Lanjutnya, Hotman Paris Hutapea, salah satu seterunya, yang saat ini juga sedang dilaporkan Rasman, tak mau ketinggalan memberikan unggahan di akun media sosialnya. Ia meledek Rasman Arif Nasution yang dianggap kalah telak soal asisten pribadi. Mengenai aspri-aspri, mana mungkin dia bersaing sama aku, 58 semua aspriku cantik, kata Hotman Paris. Hotman Paris juga mendengar kabar, saat dugaan pelecehan seksual itu berlangsung, Rasman Arif Nasution mengenakan sarung. Dia baru satu, hei, diapain tuh? Katanya pakai sarung tuh, pakai sarung. Lanjut Hotman Paris. Terakhir, Hotman Paris menganggap hal itu sebagai sesuatu yang menjijikkan. Tolong dong, menjijikkan. Tegasnya, atas unggahan dari Hotman Paris tersebut sejumlah netizen ikut memberikan komentar. Tak sedikit yang ikut menghujat nasib dari Rasman Arif Nasution. Hotman memperlakukan apa aspinya? Hotman, aspri saya dikata-katain. Dia sekarang terbukti kan tidak benar tuduhanmu itu. Sekarang terbalik. Lihat tuh aspri dari Rasman pengakuannya di podcastnya Dennis. Dia di podcastnya Dennis. Apa pengakuan aspri dari Rasman? Makanya sebelum menuduh
pakai ini dulu, pakai kacamata yang tebal. Kalau misalnya kamu nggak mau tidur sama saya, setidaknya kamu pegang aja. Nggak mau deh. Dia udah kayak gini, aku langsung kayak, aduh, apaan sih? Di depan dia, iya langsung, itu pelecehan loh. Saudara Rasman Nasution dipecat dengan tidak hormat. Siap bang, siap abang yang